Jika kita jujur menatap kehidupan ini, kita akan melihat bahwa surga dan neraka bukan sekadar janji masa depan, tetapi telah hadir dalam keseharian manusia. Lihatlah mereka yang hidup dengan hati penuh kebencian. Setiap pagi mereka terbangun dalam kemarahan, makan dengan rasa curiga, dan tidur dalam kegelisahan. Apakah hidup semacam itu berbeda dengan gambaran neraka yang sering disebut dalam kitab suci? Api neraka sejatinya tidak hanya membakar kulit, tetapi juga membakar batin. Dan kebencian, dendam, serta keserakahan adalah api yang nyata, yang menghanguskan kehidupan manusia bahkan sebelum kematian menjemput. Sebaliknya, lihatlah mereka yang menjalani hidup sederhana dengan hati penuh syukur. Mereka tidak memiliki rumah megah, tidak mengendarai kendaraan mewah, dan tidak menyimpan kekayaan berlimpah. Namun wajah mereka meneduhkan, langkah mereka ringan, dan hati mereka lapang. Mereka bukan sedang menunggu surga, mereka sedang hidup di dalamnya. Damai adalah surga yang paling dekat dengan jiwa, dan mereka telah merasakannya saat ini juga. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan menghitung pahala, menghafal doa, dan menumpuk ritual demi satu harapan, masuk surga setelah mati. Namun di dalam hati mereka tersembunyi kebencian terhadap tetangga, saudara, rekan kerja. Di lisan mereka tersimpan kata-kata yang melukai, di mata mereka tersimpan penilaian buruk terhadap orang yang berbeda pandangan, dan di tangan mereka ada keserakahan yang membuat mereka enggan berbagi. Mereka mendongak ke langit menanti surga, padahal langkah mereka justru menuju neraka. Disinilah letak ilusi terbesar yang mempermainkan kesadaran manusia. Kita mengira bahwa surga adalah tempat mewah di alam baka, dan neraka adalah hukuman fisik yang menakutkan. Padahal, keduanya adalah keadaan jiwa yang memiliki frekuensi berbeda. Surga bergetar dalam frekuensi cinta, syukur, dan ketenangan. Neraka bergetar dalam frekuensi ketakutan, kebencian, dan kerakusan. Dunia ini bukanlah ruang tunggu yang netral, tetapi ruang belajar untuk mengenali getaran-getaran itu sebelum kita kembali kepada sang sumber. Dalam kisah bijak dari sebuah gurun di tanah Arab, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, apa itu neraka?" Sang guru menjawab, "Neraka adalah saat engkau haus tetapi tidak ingin berbagi air. Ketika engkau lapar dan mengambil makanan milik orang lain. Ketika engkau kesepian tetapi menolak kasih sayang. Ketika engkau bersalah namun enggan meminta maaf. Ketika engkau merasa benar dan merendahkan yang lain." Murid itu terdiam lama, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa itu surga?" Sang guru menjawab, "Surga adalah kebalikannya." Jawaban yang sederhana itu menjungkir-balikan banyak anggapan tentang akhirat. Kita terlalu sering mencari definisi rumit. Padahal Tuhan menciptakan surga dan neraka bukan untuk menakuti atau memanjakan, melainkan sebagai cermin bagi hati manusia. Surga mencerminkan jiwa yang hidup dalam kasih dan syukur. Neraka mencerminkan jiwa yang hidup dalam kebencian dan keserakahan. Tugas manusia bukanlah sekadar mencari jalan ke surga setelah mati, melainkan menumbuhkan surga dalam diri selagi hidup. Surga bukan tujuan yang jauh, tetapi keadaan yang bisa tumbuh hari ini. Neraka bukan kutukan yang diwariskan, tetapi hasil dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi bunga yang meneduhkan hati orang lain, atau duri yang menyakitkan. Setiap langkah bisa membawa kita lebih dekat pada cahaya, atau lebih dalam pada kegelapan. Setiap niat yang kita tanam bisa menjadi cahaya, atau menjadi api bagi jiwa kita sendiri. Pada akhirnya, jalan pulang yang sejati bukanlah tentang menuju surga atau menghindari neraka. Jalan pulang adalah kembali pada fitrah jiwa, hidup dalam kedamaian, berbagi kasih, dan bebas dari ketakutan. Surga bukan tempat yang terpisah dari Tuhan,
melainkan keadaan batin yang menyadari kehadirannya di setiap detik kehidupan. Neraka bukan ruang yang dijauhkan dari Tuhan, melainkan jiwa yang menolak cahayanya meskipun telah dipanggil berkali-kali. Sebelum hari ini berakhir, sebelum kita menutup mata dan berharap dapat bangun kembali esok pagi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah aku sedang berjalan menuju surga batin? Atau justru menapaki jalan neraka, dalam kesadaran yang samar?